Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan menerangkan tentang manajemen pengetahuan. Kami terdiri dari 1. Nur Azani Ardida, 2. Sumiati, dan 3. Dewi Atina Ikrilana. Materi yang pertama yaitu pengertian manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan merupakan proses atau kegiatan merencanakan, mengumpulkan, dan mengorganisir, memimpin, dan mengendalikan data dan informasi yang telah digabung dengan berbagai bentuk pemikiran dan analisa dari macam-macam sumber yang kompeten. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis pengetahuan. Ada beberapa pendapat. Yang pertama dari Polanyi. Polanyi mengungkapkan ada 2 jenis pengetahuan. Yang pertama, 1. Tacit knowledge, yaitu suatu bentuk pengetahuan yang sulit untuk diartikan dalam bentuk kata, teks maupun gambar. Yang kedua yaitu explicit knowledge. Pengetahuan adalah konten representasi yang telah ditangkap dalam beberapa sumber. Pengetahuan menurut Tobing ada 2 jenis. Yang pertama, explicit knowledge, yaitu segala bentuk pengetahuan yang sudah direkam dan didokumentasikan sehingga lebih mudah untuk didistribusikan dan dikelola. Contohnya seperti email, surat, laporan, artikel manual, buku, maupun dokumen. Yang selanjutnya yaitu tacit knowledge. Pengetahuan diartikan sebagai pengetahuan yang terletak di dalam pikiran atau otak atau melekat di dalam diri seseorang yang diperolehnya melalui pengalaman dan pekerjaannya, seperti gagasan, persepsi, cara berpikir, wawasan, keahlian, ataupun kemahiran. Yang ketiga yaitu menurut Sevi. Ada 2 jenis pengetahuan dengan cara pendekatan berbeda yang dapat digunakan untuk menyebarluaskan setiap jenis pengetahuan dalam sebuah organisasi. 1. Explicit knowledge merupakan rincian proses dan prosedur yang dapat segera diungkapkan dan dicatat dalam suatu sistem informasi. Yang kedua yaitu tacit knowledge yang diartikan sebagai suatu pengetahuan yang tidak berwujud dan tidak dicatat karena merupakan bagian dari pikiran manusia. Unsur-unsur manajemen pengetahuan. 1. Informasi ataupun pengetahuan. Manajemen pengetahuan erat kaitannya dengan informasi. Pada era global seperti sekarang ini, setiap organisasi bisnis saling berlomba-lomba untuk mendapatkan informasi-informasi yang berkaitan dengan kondisi pasar, baik itu berupa peluang, tantangan, maupun situasi dan kondisi yang dapat menghambat kinerja organisasi secara umum. Organisasi bisnis yang menerapkan konsep manajemen pengetahuan selalu mengikuti perkembangan informasi pasar. Dalam hal ini adalah informasi-informasi mengenai kebutuhan konsumen. Unsur yang kedua yaitu manusia. Perkembangan teknologi informasi memang memainkan peranan yang penting dalam konsep manajemen pengetahuan. Hampir semua aktivitas kehidupan manusia akan diwarnai oleh penguasaan teknologi informasi, sehingga jika berbicara mengenai manajemen pengetahuan, tidak lepas dari pengelolaan informasi-informasi yang aktual dan terpercaya kebenarannya. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, diperlukan adanya sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan, gagasan, keahlian, serta pengalaman untuk dapat membentuk sumber daya manusia yang superior yang menjadi aset penting bagi perusahaan. Sedangkan unsur yang ketiga yaitu organisasi. Hampir semua aktivitas kehidupan manusia diwarnai dengan pengelolaan informasi, begitu juga dengan sebuah organisasi. Organisasi harus memiliki sistem pengelolaan yang baik untuk menghasilkan pengetahuan yang berkualitas dan berguna bagi kepentingan organisasi. Organisasi memerlukan manajemen pengetahuan untuk melancarkan kinerja organisasi secara umum dengan memanfaatkan teknologi informasi. Organisasi yang menerapkan konsep manajemen pengetahuan mengikuti perkembangan informasi mengenai kebutuhan konsumennya. Unsur yang terakhir yaitu struktur atau manajemen. Manajemen merupakan proses dari perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, kepemimpinan atau leading, dan pengendalian atau controlling sebagai upaya dari seluruh anggota organisasi dengan menggunakan seluruh sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga yaitu menurut Sevi.
Ada dua jenis pengetahuan dengan cara pendekatan berbeda yang dapat digunakan untuk menyebarluaskan setiap jenis pengetahuan dalam sebuah organisasi. Satu, explicit knowledge merupakan rincian proses dan prosedur yang dapat segera diungkapkan dan dicatat dalam suatu sistem informasi. Yang kedua yaitu tacit knowledge yang diartikan sebagai suatu pengetahuan yang tidak berwujud dan tidak dicatat karena merupakan bagian dari pikiran manusia. Fungsi yang kedua yaitu pengetahuan mudah diakses. Setiap anggota organisasi mempunyai alasan yang sama terhadap knowledge-based organization, agar proses aksesibilitas dan transfer mudah dilakukan antar anggota. Organisasi perlu memfasilitasi dengan memanfaatkan teknologi, misalnya saja video conference, jaringan internet dan intranet, telepon, serta faksimil. Fungsi yang ketiga yaitu peningkatan pengetahuan didukung oleh organisasi. Lingkungan eksternal berubah dengan cepat, akibatnya organisasi harus senantiasa beradaptasi. Kemampuan organisasi untuk beradaptasi perlu dukungan peningkatan pengetahuan. Organisasi perlu menciptakan lingkungan yang mampu mempercepat peningkatan pengetahuan. Fungsi manajemen pengetahuan yang terakhir yaitu mengelola pengetahuan sebagai aset. Dalam organisasi, aset dapat berbentuk barang berwujud maupun barang tidak berwujud. Organisasi berfokus kepada dua aset tersebut. Pengetahuan merupakan aset tidak berwujud yang harus diperlakukan sebagai aset berwujud yang dapat diukur. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok 10 mengenai manajemen pengetahuan. Kami undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.